Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Apalagi saat pandemi seperti ini, kalian harus rajin-rajin cuci tangan sama pakai masker. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita absen dulu. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Enggak semua ya, berarti enggak ada yang izin ya. Ya, Bu. Oke, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Semua dinyalakan mikrofonnya sama on cam. Bentar. Tunggu. Semua nyanyi ya. Tanah tumpah Indonesia kamu. Oke, terima kasih semuanya. Nah, ada yang tahu nggak nih kita pagi hari ini mau belajar apa? Ada yang tahu? Kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, tahukah kalian apa saja pengaruh kalor yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian? Ada yang tahu? Tahu. Oke, sebutkan Mbak Dila apa saja. Es krim yang karena terkena dari sesuatu yang membuat Ya, benar sekali. Kedua itu es krim yang mencair, es batu yang mencair itu merupakan contoh pengaruh dari kalor. Tujuannya apa sih kalian belajar pengaruh kalor? Tujuannya itu nantinya kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengaruh dari kalor. Kemudian juga kalian mampu menghubungkan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Kemudian mampu menganalisis pengaruh kalor. Kemudian kalian juga nantinya mampu untuk melakukan sebuah percobaan dan kemudian dibuat laporan dan dipresentasikan tentunya ya. Oke, kita langsung saja. Ibu akan share screen materi. Apakah udah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, apa sih kalor itu? Kalor adalah energi panas yang dapat diterima atau dilepaskan oleh benda karena adanya perubahan suhu. Pada umumnya, kalor dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Oleh karena itu, kalor bisa mempengaruhi benda yang mendapat energi dari benda lainnya. Kemudian, pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Seperti yang kita ketahui, kalor atau panas dapat mempengaruhi bentuk benda, misalnya dalam peristiwa pemuaian dan penyusutan. Selain mempengaruhi bentuk benda, kalor juga dapat mempengaruhi suhu suatu benda. Oleh karena itu, sebuah benda yang menerima panas maka akan mengalami peningkatan suhu, sedangkan benda yang melepas panas akan mengalami penurunan suhu. Nah, di sini terdapat percobaan, gambar percobaan. Di sini ada air yang sedang dipanaskan. Nah, saat air ini dipanaskan, air yang semula dingin atau bersuhu rendah kemudian menerima panas dari api melalui proses pemanasan, maka akan berakibat air tersebut menjadi panas dan mengalami kenaikan suhu. Kemudian ada percobaan 2. Maaf ya, ini salah ketik. Nah, di sini ada gambar air panas yang dimasukkan ke suatu wadah, kemudian juga air dingin dimasukkan ke dalamnya, jadi dicampur ya. Nah, pada gambar di atas menunjukkan bahwa air panas dan air dingin yang dicampur akan menghasilkan suhu yang baru, yaitu air hangat. Hal tersebut dikarenakan air dengan suhu rendah akan meningkat suhunya. Karena menerima kalor dari air yang bersuhu tinggi. Pengaruh kalor terhadap wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan suatu proses berubahnya wujud suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan energi kalor yang biasanya terjadi akibat adanya pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Adapun jenis perubahan wujud benda yaitu antara lain, yang pertama ada mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari benda padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Nah, contohnya yaitu es batu yang mencair dan lilin yang sedang dibakar, meleleh jadinya. Kemudian ada membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari air menjadi padat. Pada peristiwa ini melepaskan energi panas. Contohnya air yang diletakkan di freezer, nanti air tersebut akan berubah menjadi beku. Kemudian ada menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari air menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Nah, contohnya ini memasak kemudian muncul asap. Nah, asap ini dinamakan menguap. Airnya itu menguap menjadi asap. Next. Oh, udah. Terima kasih. Dari tayangan PPT yang sudah Ibu jelaskan tadi, sekarang Bu Guru akan memberikan satu pertanyaan ya. Pertanyaannya, pada saat lilin dibakar, lama-kelamaan lilin tersebut pasti akan habis. Nah,
peristiwa tersebut terjadi karena ada apa? Ada yang bisa jawab? Meleleh kalau enggak mencair, Bu. Oke, ada yang mau menjawab lagi? Mencair, Bu. Jawabannya berbeda ya. Baiklah, nanti kita akan buktikan sama-sama melalui sebuah percobaan. Apakah lilin tersebut mencair atau meleleh atau menguap? Terima kasih. Tadi saya sampaikan, nanti saya akan membagikan link video pembelajaran agar kalian lebih memahami lagi dan mendalami lagi materi tentang pengaruh kalor. Melalui grup WA ya, nanti saya share linknya. Kemudian kegiatan selanjutnya kalian harus membentuk kelompok. Nah, di dalam kelompok itu nanti beranggotakan 2-3 orang atau 5. Tergantung pokoknya ya, apalagi soalnya sekarang lagi pandemi seperti saat ini, jadi lumayan terkendala. Jadi pokoknya sebisanya aja. Nah, setelah kalian memperoleh kelompok, kalian membuat grup ya. Nanti itu untuk diskusi. Dan juga Bu Guru mengharuskan kalian searching bisa dari Google atau dari YouTube. Nanti kalian mencari cara membuat kompor portable. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak, Bu. Paham ya berarti? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kegiatan praktek akan didampingi dan dilanjutkan oleh Bapak Tri Cahyo. Lanjutkan dari Ibu Laili tadi, nah kita akan melakukan membuat kompor portable dengan alat dan bahan seperti ini. Ini akan Bapak terangkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yang kita butuhkan 2 kaleng bekas minuman, gunting, cutter, spidol, spiritus. Nah, langkah yang pertama nanti coba Mas Bintang, dianu ininya membuat garis terlebih dahulu, yuk diputar. Nah, diputar. Nah, untuk kaleng yang pertama sudah, terus dilanjutkan Mas Putra, yuk membuat seperti Mas Lintang. Terus sudah, kan sudah membuat garis. Ini akan kita belah, kita ambil yang bagian ininya saja. Ini akan Bapak potongkan dulu, nanti Mas Lintang dan Mas Putra merapikan.
dimasukkan dulu. Sudah belum Mas Lintang? Belum. Ya, Bapak tunggu ya. Udah nanti. Udah. Kan ini kan udah. Terus kan Mas Lintang tadi udah membuat titik untuk lubang. Kan bahaya kan. Nah, ini akan Bapak bantu untuk membuat lubangnya. Lihat nih, kan udah dibolongi kan nanti. Ini kan untuk jalur keluarnya api. Ini kan udah bawa potong, terus Mas Putra potong ini lagi. Bapak press dulu ya. Bapak Mas Putra potong, kan udah bawa dari tadi. Terus akhirnya kan dimasukin ini, saya nggak dimasukin ke sebelah sini. Ini gimana? Di atas nih, coba lihat bawah. Kan ini kan udah, terus kan tadi Bapak kelupaan satu yaitu korek ini untuk menghidupkan ini dengan alat batu. Kalau tidak ada alat batu korek, speedboatnya tidak bisa hidup. Coba Mas Putra masuk ke ini, masuk ke sini.
terbakar. Ini hidupkan ya, Mas. Jauh. Pokoknya juga takut ini. Oh, ini kan kompor portabelnya kan menyala, bisa dilihat loh. Ini sudah menyala. Coba dipilih, ada panas ya? Ada panas kok. Nah, masih lang, nah, setelah melakukan pembuatan kompor portable, kita akan melakukan uji coba dengan adanya kompor portable ini untuk melihat apakah dengan adanya panas ini bisa merubah benda padat menjadi cair, yaitu dengan menggunakan es batu. Oke, kita pindah tempat dulu ya. Nah, kita selanjutnya akan melakukan percobaan pengaruh kalor pada benda padat. Yang pertama kita siapkan yaitu cawang. Selanjutnya kompor portable yang tadi sudah dibuat, es batu, korek serta tempat untuk menaruh cawang tersebut agar tidak jatuh. Oke, yuk selanjutnya yang pertama kita sesuaikan ini dulu. Masuk nggak? Masuk. Oke. Sebelum kita masukkan, kita hidupkan dulu. Awas agak jauh nanti meledak. Kita menggunakan bantuan ini kalau nggak bisa. Nggak itu ya. Nah, ternyata itu bahaya tadi. Kita masukkan ke bawah ini namanya cawang. Kita tunggu berapa menit dulu. Nah, kan sudah hidup ini. Terus masukin itunya. Nah, udah masuk loh. Kita lihat perubahan apa yang terjadi pada benda padat tersebut yang dimasukkan ke dalam cawan yang terkena pengaruh kalor panas. Kita lihat, Mas Putra, Mas Lintang mengamati ya apa yang terjadi. Yang terjadi apa, Mas Putra? Mencair. Nah, mencair es batu itu karena apa? Karena ada sumber energi panas dari cawan tersebut yang menyebabkan benda padat es batu bisa mencair, berubah menjadi benda cair. Nah, kita lihat. Mencair kan ini? Setelah melakukan percobaan membuat kompor portable, terus melakukan percobaan perubahan benda padat menjadi benda cair. Nah, selanjutnya presentasi yang nantinya presentasi dilakukan oleh perwakilan yaitu Mas Lintang. Ya. Nah, kita mengerjakan dulu LKPD ini. Selanjutnya, mari Mas Lintang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yuk. Nama alat peraga kompor portable, jenis benda padat, sifat-sifat benda panas, pembuktian terbukti. Ya. 2. Nama alat peraga cawang, jenis benda padat, sifat-sifat benda pengantar panas, pembuktian terbukti. Es batu,
padat, sisa mencair, pembuktian terbukti. Nah, terima kasih presentasi dari Mas Lintang untuk perwakilan kelompoknya. Selanjutnya untuk dilanjutkan untuk Bapak Nabi. Terima kasih Pak Tri Cahyo. Selanjutnya Pak Guru akan menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang perubahan kalor terhadap suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kalor adalah energi panas yang dapat diterima atau dilepaskan oleh benda karena adanya perubahan suhu. Pada umumnya, kalor dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Oleh karena itu, kalor bisa mempengaruhi benda yang mendapat energi dari benda lainnya. Perubahan wujud benda merupakan suatu proses perubahan yang menjadi benda lainnya. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan energi kalor yang biasanya terjadi akibat adanya pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Adapun jenis perubahan wujud benda antara lain mencair, membeku, dan menguap. Baik, Pak Guru akan bertanya tentang materi yang telah disampaikan tadi. Sudah siap ya anak-anak? Siap. Pertanyaan pertama, mengapa es batu dapat mencair? Tolong dijawab oleh Mbak Dila. Ya, betul. Pintar sekali Mbak Dila. Selanjutnya, sebutkan contoh perpindahan panas atau kalor secara radiasi. Tolong dijawab oleh Mas Lintang. Api lilin akan terasa panas ketika didekatkannya. Orang-orang di sekitar api unggun akan terasa hangat. Cahaya panas matahari sampai ke bumi. Ya, betul. Benar sekali Mas Lintang. Selanjutnya yang terakhir ada pertanyaan. Ani mempunyai es krim. Ia lupa meletakkan di atas meja. Setelah beberapa menit, es krim tersebut sudah lumer dan meleleh. Hal ini termasuk peristiwa apa? Tolong dijawab oleh Mas Putra. Mencair. Ya, betul. 100 buat Mas Putra. Baik, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata dan lainnya. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Beri wabarakatuh. tepuk tangan dulu teman